Tecno kembali bikin gebrakan di pasar smartphone dengan merilis seri terbarunya Pova 7 Series. Ya nggak baru-baru banget sih, tapi masih lumayan anget lah. Nah kali ini hadir bukan cuma satu, tapi langsung 4 varian berbeda. Ada Tecno Pova 7 4G, Tecno Pova 7 5G, Pova Curve 5G, dan yang paling powerful Pova 7 Ultra 5G. Saya udah pakai beberapa minggu ini dan ternyata menarik loh. Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Meskipun keempatnya punya DNA desain yang sama, yaitu gaya futuristik bertema interstellar spaceship design, tapi karakter dan fokusnya tiap model ternyata cukup berbeda nih. Jadi meskipun sekilas terlihat mirip, sebenarnya Tecno ingin memberikan pilihan yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan kamu. Kalau kita bicara soal desain, Tecno memang konsisten menghadirkan kesan futuristik di seluruh seri ini. Panel belakangnya terlihat modern dengan aksen garis yang memberi vibe seolah-olah dari kapal luar angkasa. Apalagi modul kameranya yang berbentuk segitiga ini kasih nuansa yang cukup berbeda juga. Pova 7 seriesnya ini cukup oke sih, tapi yang menarik adalah pada varian Pova Curve 5G. Karena meski membawa desain yang sama, bodinya melengkung cuy. Cukup jarang ya desain gaming kayak gini tapi layarnya curve. Udah gitu dibuat lebih tipis hanya 7,5 mm dengan bobot sekitar 188 gram aja. Jadi buat kamu yang nggak suka HP berat tapi tetap kepingin performa tinggi, ini bisa jadi pilihan menarik. Rasanya nyaman di genggaman, ringan, dan tetap punya tampilan yang menonjol. Modul kameranya sih berbeda dari saudaranya ya, menggunakan 3 kamera modul yang sejajar di sini. Urusan layar juga menarik nih. Tecno kasih perbedaan yang cukup jelas. Pova 7 4G hadir dengan layar AMOLED 6,78 inch dengan refresh rate 120 Hz. Warna udah tajam, kontras bagus, dan scrolling terasa mulus. Di Pova 7 5G, layar yang dipakai adalah IPS LCD dengan refresh rate lebih tinggi, yaitu 144 Hz. Fokusnya sih bukan di kualitas warna ya, tapi kecepatan layarnya. Jadinya cocok buat gamer kompetitif yang lebih mementingkan respon lebih cepat. Lalu, Pova Curve 5G kembali jadi menarik karena menggunakan AMOLED 6,78 inch dengan refresh rate 144 Hz plus teknologi 2304 Hz PWM dimming. Udah AMOLED 144 Hz lagi. Ini sih bikin layar mulus tapi plus juga lebih aman buat mata, terutama kalau dipakai lama. Sedangkan varian Ultra benar-benar tampil beda dengan layar AMOLED 6,67 inch, refresh rate 144 Hz, mendukung 1 miliar warna dan punya PWM dimming 2592 Hz. Jadi pengalaman menonton atau main game di Pova 7 Ultra ini terasa setara dengan smartphone premium. Sampai sini kalian paling suka varian yang mana nih? Coba tulis di kolom komentar. Lanjut ke performa. Keempat varian ini jelas punya segmentasi sendiri. Pova 7 4G hadir dengan prosesor MediaTek Helio G100 Ultimate yang skor ANTUTU-nya sekitar 576.000. Buat harian atau main game yang nggak berat-berat banget, performanya sih bisa diandelin. Lalu kalau kamu udah pengen perangkat 5G dengan performa lebih kenceng, ada Pova 7 5G dengan chipset Dimensity 7300 Ultimate. Skor ANTUTU-nya sekitar 657 ribuan, dan ini jadi cukup stabil buat game kompetitif. Menariknya, varian Pova Curve 5G juga menggunakan Dimensity 7300 Ultimate, tapi hasil optimasi membuat performa lebih maksimal dengan skor ANTUTU sekitar 688 ribuan. Jadi meski sama-sama pakai chipset 7300, pengalaman di Curve terasa sedikit lebih halus berkat kombinasi layar AMOLED yang responsif. Dan akhirnya, bintang dari seri ini adalah Pova 7 Ultra 5G dengan chipset Dimensity 8350 Ultimate. Skor ANTUTU-nya menembus 1,53 juta. Ini angka yang biasanya bisa ditemukan di kelas high-end. Jadi wajar kalau varian Ultra ini diposisikan sebagai monster performa yang bisa mengalahkan banyak smartphone lain di segmen harga mid-range. Nah, buat performa gamingnya gimana nih? Di Tecno Pova Curve 5G, game berat kayak Genshin Impact bisa jalan di settingan lowest 60 fps dengan rata-rata 45 fps.
masih playable walau ada drop sesekali. Sementara di PUBG Mobile, performanya itu justru mulus banget di Smooth Extreme Plus dengan 89 FPS stabil. Untuk POVA 7 5G hasilnya memang lebih sederhana. Main PUBG di settingan Smooth Extreme bisa stabil di 58 FPS. Sedangkan game ringan kayak Mobile Legends di HD High bisa tembus di 59 FPS. Cukup konsistensi. Lanjut di Tecno POVA 7 5G, performanya mirip dengan Curve. Genshin di lowest 60 FPS stabil di 44 FPS. Sedangkan PUBG lagi-lagi jadi andalan dengan 89 FPS rata-rata di settingan Smooth Extreme Plus. Jadi jelas versi 5G lebih cocok buat kamu yang fokus ke game kompetitif. Paling beringas tentu pada POVA 7 Ultra 5G. Di Genshin Impact bahkan dengan settingan highest FPS rata-rata ada di 44 FPS. Drop terendah cuma 38 FPS dengan suhu maksimal 43 derajat Celcius aja. Cukup oke untuk chipset di kelasnya. Sementara di PUBG Mobile pengalaman gaming jadi luar biasa nih. 101 FPS rata-rata, bisa tembus 120 FPS. Drop terendah 95 FPS dengan suhu adem di 40 derajat Celcius. Buat Mobile Legends main game gila banget, rata-rata 117 FPS dengan drop terendah 111 FPS dan suhu cuma 38 derajat Celcius aja. Bagian kamera juga punya cerita sendiri nih. POVA 7 4G juga mengejutkan karena langsung ngebawa kamera 108 megapiksel di kelas entry level loh. Hasil fotonya detail terutama di cahaya terang meski kamera depannya masih 8 megapiksel yang dibilang standar. POVA 7 5G juga agak berbeda karena kamera utamanya hanya 50 megapiksel, tapi kamera selfie-nya jadi 13 megapiksel. Jadi buat yang lebih sering selfie atau bikin konten depan kamera, varian ini lebih versatile. Nah, kalau ini lebih menarik lagi. POVA Curve 5G menghadirkan kamera 64 megapiksel dengan sensor besar f1.8 yang bisa menangkap detail lebih baik terutama di kondisi cahaya yang cukup. Dan terakhir, POVA 7 Ultra 5G jadi yang paling cakep dengan kombinasi kamera utama 108 megapiksel, lensa ultrawide 8 megapiksel, serta kamera selfie 13 megapiksel. Ini menjadikan paling fleksibel buat berbagai kebutuhan, entah itu foto landscape, potret, atau sekedar buat konten harian. Tecno tetap konsisten menghadirkan baterai besar. POVA 7 4G jadi rajanya dengan kapasitas 7000 mAh plus fast charging 45 watt. Jadi ini adalah pilihan paling aman buat kamu yang enggak mau repot ngecas tiap saat. POVA 7 5G hadir dengan baterai 6000 mAh yang masih sangat besar juga nih, tapi dengan fast charging 45 watt juga. Sementara itu, POVA Curve 5G agak dikompromikan karena harus menyesuaikan desain tipis. Jadi kapasitas baterainya 5000 mAh. Walau begitu masih cukup awet untuk seharian. Nah, lalu POVA 7 Ultra 5G kembali unggul nih karena selain membawa baterai 6000 mAh, dia juga pakai fast charging lebih cepat yaitu 70 watt. Jadi selain tahan lama, waktu isi ulangnya pun jauh lebih singkat. Keempat varian ini sama-sama dibekali sertifikasi IP64, artinya tahan debu ringan dan cipratan air. Paling enggak lebih aman kalau dipakai outdoor atau terkena hujan rintik-rintik aja. Hal ini bikin POVA 7 series lebih nyaman digunain sehari-hari tanpa rasa khawatir yang berlebihan. Kalau ditanya soal rekomendasi, semuanya punya posisi masing-masing. POVA 7 4G adalah pilihan tepat buat pengguna yang butuh baterai super besar dan kamera 108 megapiksel di harga ramah kantong. POVA 7 5G cocok buat mereka yang kepengen nyobain 5G dengan refresh rate layar tinggi dan kamera depan yang lebih bagus. POVA Curve 5G adalah opsi buat user yang menginginkan smartphone tipis dengan layar AMOLED yang superior. Nyaman buat mata, tapi tetap bertenaga. Nah, sementara itu, POVA 7 Ultra 5G jelas jadi highlight utama. Dengan performa Antutu lebih dari 1,5 juta, layar AMOLED 144 Hz yang mendukung 1 miliar warna, kamera lengkap, baterai gede, serta fast charging 70 watt, rasanya smartphone ini bisa disebut sebagai flagship killer di segmen mid-range deh. Gimana guys menurut kamu? Kalau saya pribadi harus memilih,
Pova 7 Ultra 5G jadi favorit karena paling all-rounder dan terasa lebih aman untuk penggunaan beberapa tahun ke depan. Tapi buat kamu yang pengen cari baterai tahan lama dengan harga lebih terjangkau, Pova 7 4G juga bisa jadi opsi yang sangat menarik. Tecno benar-benar berhasil bikin Pova 7 series ini punya variasi yang jelas, sehingga pengguna tinggal menyesuaikan aja nih dengan prioritasnya masing-masing. Kalau tertarik langsung aja sikat aja Tecno Pova 7 4G, harganya Rp2.199.000. Lalu Tecno Pova 7 5G di Rp2.999.000. Dan untuk seri Tecno Pova Curve 5G layar lengkung ini bisa dibeli di Rp3.429.000. Dan untuk paling powerful, Tecno Pova 7 Ultra 5G di Rp4.999.000. Jadi gimana? Udah nentuin pilihan kamu yang mana? Kalau udah langsung aja ke link yang ada di deskripsi video di bawah ini untuk bisa meminang Tecno Pova 7 series. Oke guys, jadi itu dia HP keren dari Tecno, terbaru yang keren-keren banget. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.